Berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu bila mana tuan rumah pulang. Bapak, Ibu, saudara-saudari umat Allah yang dikasihi Tuhan, sikap Kristen dalam menanti-nantikan Tuhan, dan lewat bacaan hari ini, kalau mau diringkas ada 3. Tapi kalau diringkas begitu saja, homili selesai 3 menit. Yang pertama, kita percaya bahwa pada akhir zaman, yang namanya akhir zaman, segalanya berakhir. Pada saat itulah Tuhan akan datang kembali, yang disebut dengan istilah teologi parousia. Yesus akan datang kembali dengan kemuliaannya untuk mengadili setiap orang yang hidup dan maupun yang sudah mati sesuai dengan amal bakti yang dia buat selama hidup. Itulah kepercayaan kita pertama, dan itulah sebabnya masa Advent adalah masa menantikan kedatangan Tuhan pada akhir zaman. Kapan waktunya itu terjadi, tak seorang pun kita tahu. Karena kita tidak tahu kapan itu akan terjadi, tadi diumpamakan seperti penjaga pintu yang tidak boleh tidur, harus berjaga-jaga sampai subuh, karena tidak tahu kapan tuannya datang. Begitulah nanti Kristus akan datang untuk kedua kalinya, tanpa kita sangka-sangka kapan dan tidak kita duga itu. Karena tidak tahu, maka sikap yang kedua adalah kita diajak untuk berjaga-jaga. Memang dalam arti pertama berjaga-jaga seperti konteks Injil hari ini, penjaga pintu atau penjaga gerbang atau satpam tidak boleh tertidur. Itu arti harafiah. Sikap kedua, orang Kristen harus siap siaga, berjaga-jaga. Apa yang dimaksudkan dengan ini, Bapak, Ibu, saudara-saudari terkasih? Paulus dengan tegas dalam bacaan kedua tadi mengatakan, kita tidak kekurangan karunia apapun yang berasal dari Allah, karena Dia telah mengirim putranya Yesus untuk kita. Maka sikap berjaga-jaga itu adalah suatu sikap di mana kita harus menumbuh kembangkan iman kita kepada Kristus. Kita berakar dalam diri Kristus, walaupun kita harus melaksanakan tugas harian dan kesibukan kita masing-masing di dunia ini, tetapi kesibukan duniawi kita tidak mengalahkan iman kita akan Kristus, yang dulu telah lahir, sekarang tetap menyertai kita, dan nanti pada akhir zaman Dia akan datang. Maka sikap berjaga-jaga ini kita isi untuk menumbuh kembangkan iman kita akan Kristus, Raja semesta alam yang kita rayakan minggu lalu. Lalu sikap yang ketiga adalah memperbanyak doa kita. Allah meninggalkan banyak karunia dalam gereja kudus. Beberapa di antaranya adalah sakramen-sakramen. Apabila kita merayakan sakramen dan mengikuti langkah-langkah dari 7 sakramen itu, di situ kita bersatu dengan
Kristus. Dan karena itu kita diharapkan setiap hari Minggu untuk berdoa bersama, menerima tubuh Tuhan, agar kesatuan kita dengan Dia sampai akhir zaman tidak terputus, dan menguatkan doa-doa pribadi kita, doa-doa keluarga maupun di lingkungan. Itu cara kita untuk memupuk iman kita dalam saat berjaga-jaga. Semoga 3 sikap ini Bapak Ibu Saudara-saudari tumbuh dan berkembang dalam diri kita. Percaya bahwa Kristus akan kembali pada akhir zaman mengadili semua orang. Berjaga-jaga dengan menumbuh kembangkan iman kita akan Kristus. Dan kemudian memperkuat doa-doa kita dalam perayaan sakramen maupun doa-doa lingkungan dan doa keluarga kita. Inilah sikap utama dalam Advent pertama yang mau dikatakan kepada kita. Penantian eskatologis. Sambil kita menanti dunia yang akan datang, maka kita bersikap berjaga-jaga seperti yang kami katakan 3 hal tadi. Kalau tidak, Bapak Ibu Saudara-saudari terkasih, apa yang dikatakan oleh Yesaya dalam bacaan pertama, umat sering tidak setia kepada Yahweh. Tetapi tetap ada harapan bahwa Yahweh akan turun, mengoyakkan langit, dan mengadili semua orang. Berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu bila mana tuan rumah pulang. Amin. Mari kita sekarang bersama-sama mengungkapkan iman kepercayaan kita.